Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ade Nur Hasanah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator Ibu Sri Suryanti MPD dan kepada pendamping praktik Ibu Yayu Rahayu MPD. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif pada rekan sejawat dan penerapan pemahaman budaya positif kepada murid. Berikut penyebaran pemahaman budaya positif pada rekan sejawat. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMK Mawana, dan alhamdulillah pada hari ini ada guru kita yang melaksanakan koordinasi di SMK Mawana. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan sisi-sisi positif untuk pembelajaran ataupun kegiatan belajar yang ada di SMK Mawana, sehingga SMK Mawana menjadi SMK yang bisa, SMK yang unggul dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada sekolah kita akan bertambah, dan mudah-mudahan untuk tahun depan juga kita akan usulkan menjadi, karena sudah ada guru penggerak di SMK kita, maka kita juga berhak mengusulkan untuk sekolah penggerak. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana dengan baik, sehingga ada efek yang positif terhadap kemajuan pendidikan yang ada di SMK Mawana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua telah berkenan untuk menghadiri kegiatan ini ya. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala yang terhormat, Bapak Kepala yang terhormat, Bapak Ibu Wakasek, dan yang saya hormati rekan-rekan sejawat beserta staf karyawan SMK Mawana. Musim kemarau kita telah lalui cukup panjang ya Bapak Ibu. Sudah berapa bulan ya? Tapi alhamdulillah ya, meskipun kemaraunya panjang, kita tetap masih bisa minum. Alhamdulillah. Tadi pagi masih mandi. Masih bisa mencuci. Masih bisa mencuci dan masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya yang berhubungan dengan air. Untuk itu alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai kegiatan ini, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita nikmat yang banyak. Walaupun kita tidak memintanya, kita sering banyak mengeluh tanpa sadar. Sekarang musim kemarau saja tidak kurang. Karena sejatinya puji dan syukur itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya ya. Sebelum kita mulai, di sini ada tehmila? Nggak ada. Padahal saya sudah siapkan pantun buat tehmila. Buat tehmila saja. Buat tehmila saja. Ikan peda dimakan preman. Dimakannya dengan sambal terasi. Tehmila dan kawan-kawan, izinkan saya untuk melakukan presentasi. Masih ada ya, masih ada. Tadinya ikan nila, yang nila belajar dengan guru matematika bukan berarti tidak pernah salah. Sebelum acara dibuka, mari kita ucap dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu semuanya ya, hari
Rasana dan setelah rekan saya Ibu Elisur Prihatin tentang diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan, tapi saya sekarang tinggal menambahkan sedikit saja ya. Sebenarnya banyak sekali yang materi yang dibahas pada kegiatan ini. Ada 5 dari budaya positif ini. Ada teori motivasi, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Semuanya ini saya harapkan Bapak Ibu pahami dengan sama, karena ini bukan untuk kebutuhan saya, tapi untuk kita semua ya. Di sini saya hanya berbagi pemahaman saja tadi sebagai bentuk penyebaran pemahaman. Nanti di akhir sesi ada sedikit refleksi ya Bapak Ibu. Ini yang pertama tentang teori motivasi. Kalau saya salah menyebutkannya ya Bu Santi, menurut Diane Gassen, apa sih menurut Diane Gassen dalam bukunya Restas dari 10 Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang menyebabkan manusia itu berperilaku. Ada 3 apa saja yang 3 itu? Yang pertama menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Seseorang melakukan sesuatu itu karena motivasi yang pertama itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalkan, Anda datang terlambat, Anda mau masuk tepat waktu, karena kenapa? Karena hukum, karena dimarahi, itu kan sebagai motivasi. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Anda mengerjakan tugas karena ingin mendapat nilai yang bagus, ingin mendapat juara kelas, itu salah satunya. Dan menurut para ahli, ternyata teman-teman semua ya, faktor menghindari hukuman ataupun mendapatkan imbalan itu tidak akan membentuk sebuah karakter yang lama, jangkanya hanya pendek. Kita tengok saja anak-anak kita, anak-anak SMK SA Muawana, ketika nanti mereka sudah keluar dari SMK Muawana, mereka akan kembali ke jati dirinya, akan kembali ke habitatnya masing-masing. Nah ya, ini diantaranya ada contohnya, kita lihat. Kita ambil contoh yang kita saja dulu. Guru datang tepat waktu karena takut dipotong honor. Itu bentuknya karena tadi ya, takut akan sebuah hukuman. Guru datang tepat waktu karena tak mau diabsen di grup. Itu karena bentuknya sebuah ketidaknyamanan, karena menggunakan senjata. Kemudian guru datang tepat waktu karena mau jadi guru idola. Sebenarnya mau datang tepat waktu itu karena mau jadi guru idola, misalnya mau mendapat penghargaan. Ya, tadi yang satu kedua itu hukuman, dan yang kedua guru idola. Yang keempat ya, guru datang tepat waktu karena ingin honor full. Itu juga kan apa namanya, motivasinya eksternal. Ya. Kemudian kita beralih ke siswa. Murid mengerjakan tugas karena takut diceramahi, takut nggak diberi nilai. Itu sebuah ketakutan ya. Dan itu nyata ya di sekolah kita. Murid mengerjakan tugas karena ingin mendapat nilai bagus, ingin menjadi juara. Dan teman-teman semuanya ya, ketika kemarin pendidikan guru penggerak, saya sangat ingin sebenarnya ya mengatakan, jadi sekarang ada waktunya mengatakan yang mudah-mudahan bisa tercapai di sekolah kita. Katanya kalau seseorang saja misalkan ini ya, selamat kepada Nurdin Kurniawan sebagai juara pertama. Kira-kira apa? Bangga ya, kata Nurdin. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, bikin dia sakit. Ada kebanggaan, ada berterima kasih kepada diri sendiri. Tapi ketika Padian menyebutkan, silahkan Nurdin Kurniawan ke depan untuk mengambil piala. Tadi Nurdin itu sudah berterima kasih, sudah ada kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Tapi ketika dikasih piala, hilang kebanggaan diri. Kebanggaan terhadap diri itu hilang, dicuri sama piala itu, sama penghargaan, lupa. Kebahagiaan itu hilang, bukan kepada diri sendiri, tapi kepada piala, kepada penghargaan itu. Di-upload di sosmed, wah juara 1, entah sampai kapan mungkin ya, di sekolah-sekolah ini sudah tidak ada ya Pak, perlakuan ranking dan sebagainya. Dan tanpa kita sadari ya, kita
di lingkungan itu, lingkungan kelas kita, banyak sekali pasukan anak yang tersakiti. Padahal bukan berarti mereka tidak belajar keras, maka bahkan mungkin mereka sudah jauh lebih keras belajarnya dari yang mendapat penghargaan itu. Cuma memang kondisi mereka cuma sampai di sana. Seperti tadi yang dikatakan Bu Eli, memang kita itu harus menghargai anak itu dari proses, bukan dari hasil. Sebenarnya hasil juga ya, kalau misalkan proses tidak ada hasil itu seperti makan tidak ada ya, tidak ada kenyangnya memang ya. Tapi kita harus hargai dulu prosesnya ya. Itu ya Bapak Ibu. Nah tadi yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan ini ya. Kalau yang satu kedua itu merupakan motivasi dari luar eksternal. Kalau menjadi seseorang yang mereka inginkan, yang kita inginkan, yang diri sendiri inginkan, berarti itu motivasinya datang dari diri sendiri, dari internal kita sebagai seorang guru. Seorang pendidik harus mengetahui kebutuhan dasar murid sebagai manusia. Karena yang kita ajarkan apa? Manusia ya. Kembali lagi tadi terlewat. Seorang guru harus dapat membangun disiplin positif yang mendorong motivasi ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Dengan menjadi orang yang mereka inginkan, dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan yakini. Jadi ditanamkan dari sekarang ya. Bukan tidak boleh penghargaan dan hukuman itu, tapi itu tidak akan membuat rekam jejak pada diri anak. Yang ada hanya ada beban mental ya. Nah ini ya, kenapa akan ada beban mental? Karena yang kita hadapi ini bukan benda ya, tapi apa? Manusia. Kita harus bisa memanusiakan manusia. Mereka memiliki kebutuhan dasar, diantaranya bertahan hidup. Kita juga sama kan ya? Bertahan hidup misalnya saja, makan, pakaian, kebutuhan biologis itu juga sama ya. Itu sama. Kemudian kebebasan, kemudian kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Nah Bapak Ibu, di sini saya punya sedikit pertanyaan. Kira-kira Pak Nurdin tadi ya, untuk apa? 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, merasa diterima, penguasaan dan kesenangan, ada 5. Untuk kasus pertama, Ibu guru bilang Afif tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan dasar apa itu anak? Dari yang kelima ini? Kebebasan. Ada yang lain? Ada kebebasan, ada kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan. Harus dibedakan ya antara bebas dan senang. Ketika seseorang keluar dari penjara merasa bebas, tapi bebas tapi senang. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa kira-kira? Dari kelima itu bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, merasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Apa Mit? Merasa diterima ya, kasih sayang ya, kasih sayang dari orang terdekat, dari guru, menyapanya ya, tidak usah banyak-banyak. Damang, nah, kayak gitu. Kemudian aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ceramah dari guru. Kira itu apa? Sepertinya Nurdin yang bisa menjawab. Kira-kira apa itu? Apa dia? Di antara kelima itu. Nah, terbalik ya, yang tadi yang pertama itu kesenangan, nah yang sekarang kebebasan, tidak jenuh, tidak monoton, tidak melulu tentang ceramah seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Eli. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Gambar anak itu tidak rapi, malah ditunjukin. Merasa tidak diterima. Itu kepenguasaan. Apa yang dimaksud penguasaan itu? Penguasaan itu adalah pengakuan atas kompetensi. Tapi gambar itu habis. Untuk ditinggalin apa terus? Kemudian hari ini aku merasa sangat lemas, tadi pagi tidak
bertahan hidup. Nah, sebagai guru kita harus paham ya 5 kebutuhan dasar anak. Tentunya mereka melakukan pelanggaran itu karena ada kebutuhan mereka yang harus dipenuhi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kalau dulu itu ada yang namanya kontrak belajar, ada yang namanya peraturan, tata tertib, sepakati kelas. Nah, sekarang lebih di-upgrade lagi menjadi keyakinan kelas. Bedanya apa? Tata tertib, peraturan dan sebagainya. Kalau keyakinan kelas itu lebih dibentuk dibuatnya itu dari anak-anak, ya, dari anak-anak. Yang pertama di sana siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Misalkan keyakinannya itu tidak boleh merokok di dirinya. Bapak Ibu guru, misalkan tidak boleh merokok di ruangan, tidak boleh membawa sepatu ke ruangan. Kita ada ke ibu guru saja, Bapak Ibu tanya di sini ya, Bapak Ibu guru di sana. Kemudian di sini guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi anak-anak itu dikasih satu kertas masing-masing ya. Dikasih keinginan mereka itu di kelas itu seperti apa. Nah, nanti setelah menulis ditempel misalkan di depan. Nah, sama guru dan siswa perwakilan siswa itu disaling. Kemudian kan ada kata-kata yang sama ya. Nah, disaling mana yang samanya, mana yang beda, jadi yang sama diambil satu saja. Nah, kemudian di sini mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Mungkin di pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran Inggris ada yang namanya kalimat negatif, kalimat positif, yang tadi kayak not kan ibu, begituan, ya. Kalimat negatif. Jadi dalam bentuk keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata dilarang. Misalkan tidak boleh merokok diganti menjadi kalimat positif. Kawasan bebas merokok. Tidak boleh membawa sepatu. Alas kaki harap disimpan di luar. Kita ganti aja. Tidak boleh saling membuli, saling menghargai. Kita buat kalimat-kalimatnya yang jadi nyaman. Bukan sebuah larangan lagi, tapi sudah sebuah keyakinan. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jangan lupa ditandatangani keyakinan yang telah dibuat itu harus ditandatangani sama semua anak yang ada di kelas. Kemudian menyimpan dan menempel keyakinan kelas di tempat strategis dalam kelas. Jangan di luar di kelas, karena itu merupakan keyakinan kelas. Jadi bedanya keyakinan dengan peraturan yang lain itu adalah dibuatnya oleh siswa ya, bersama guru. Kalau biasanya tata tertib peraturan itu langsung sudah ada ya, tanpa siswa tidak campur dalam pembuatan itu. Kalau sudah keyakinan kelas itu anak-anak merasa nyaman. Ya. Bu, berarti tadi harus dulu belum kata-kata tadi? Iya, memang seperti itu. Jadi setiap kelas harus memiliki keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu diambil dari untuk nilai-nilai kebajikannya diambil dari elemen-elemen profil Pancasila, tanggung jawab, disiplin, mandiri. Misalkan kalau datang tepat waktu berarti tanggung jawab. Jadi tidak, misalkan kata-kata dari anaknya itu tidak boleh datang terlambat, nah ganti kalimat positif menjadi datang tepat waktu. Nah bentuk bentuk nilai kebajikannya itu tanggung jawab. Nah, berdasarkan teori kontrol Dr. Julian Bu Santi dibaca itu menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Nah, kita lihat ya posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu apa? Yang pertama penghukum. Di sini siapa yang suka menghukum? Posisi, kalau benar ternyata saya baca posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan seorang penghukum. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menghakimi, disertai gestur menunjuk-nunjuk, melotot, menghardik. Dampak posisi kontrol penghukum, murid dapat menjadi pendendam, kemudian pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak buruk lainnya, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti adanya turunnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Itu akibat dari posisi kontrol penghukum. Kenapa? Karena dia merasa
melakukan apa namanya salah sekolah dihukum di lapangan, Wah, itu buat beli kamu. mungkin untuk anak-anak TBSM nya diizinkan, untuk anak perempuan mah pasti waktunya besar ya, sehingga anak itu menjadi ingat ke depan, bahkan dendam ujungnya ya, dendam ya. Kenapa misalkan pelajaran saya tidak ada, pelajaran saya ada, mungkin kembalikan lagi kepada kita, apakah kita pernah menghukum ya, mungkin anak-anak Saya tahu Pak ada Ida yang ya. dalam hukum anak. Udah ya. Selain penghukum ternyata ada ini ya, ini ya si paling nyelakit ya, si pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut ke anak-anak. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Rasa bersalah bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian yang buruk. Penilaian diri tentunya, murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala hal. Kalau tadi posisi hukum kan menjadi pemberontak. Tetapi untuk pembuat rasa bersalah ini, meskipun dengan cara negatif, murid dengan perasaan tertekan seperti ini akan tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti orang lain. Bedanya apa? Misalkan seorang murid datang ke mana, tadi ada dihukum, silakan Ustaz terima sekali. Kalau merasa guru yang posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, dari mana saja tadi kamu tidak lihat ya? Dari tadi ibu di sini bahan-bahan nggak ada kamu. Kamu nggak kasihan sama ibu? Nah gitu ya, jadi merasa bersalah ya. Jadi yang salahkan itu dirinya sehingga murid, yang salahkan itu dirinya sendiri ya, si gurunya itu. Kamu tidak kasihan? Kok ibu dari tadi itu nungguin kamu? Itu merupakan posisi merasa bersalah. Ayah seperti itu ada ya saya enggak. Kemudian ini ya, kebanyakan di kita kayak seperti ini ya. Posisi kontrolnya itu sebagai teman. Ya, tapi ada dampak positif, ada dampak negatif. Ya. Ketika posisi kontrol guru sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol. Guru akan bersikap akrab, SKSD yang sok kenal sok dekat, ini. Jadian gitu. Iya. Itu dari berawal dari jadian. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan juga negatif ya. Sedangkan di sini dampak positifnya tentunya guru akan mudah ya menjalin hubungan dengan murid sehingga murid menjadi terbuka ya. Sedangkan dampak negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid kepada guru. Apabila suatu saat guru itu tidak ada di sampingnya, tidak sebagai teman, tentunya murid akan merasa kecewa. Dan selain hal itu tentunya ya posisi guru sebagai teman itu sudah tidak ada ya, tetap ada ya. Biasanya guru itu gimana gitu, kalau sebagai teman kan bisa sehat ya. Saya bisa assalamualaikum sentaman, kalau sudah di posisi sebagai teman sudah tidak lagi. Memang ada posisi baiknya, ada posisi jeleknya ya, ada positif dan negatif. Mungkin itu ya Pak Ucu, kenapa anak-anak memulai pilih guru. Yang mungkin sebagai guru memang ada yang posisi kontrolnya sebagai teman ya, padahal memang sudah nyaman dengan guru tersebut, sudah dianggapnya sebagai tempat apa? Bestie. Nah ini ya, ini sepertinya Bu Santi yang seperti ini. Posisi pemantau ya, atau posisi mengawasi. Jadi posisi ini hanya ikut tata tertib. Ya, posisinya kalau misalkan saya jelaskan ikut posisi tata tertib. Guru itu sesuai. Ya. Misalkan kenapa tidak hadir? Apa? Tulis apa? Kenapa ya kamu kesiangan bolos? Bentar ya dicatat dulu siapa yang bolos. Jadi berlakunya ke situ pencatatan nanti kamu itu sudah 2 kali loh sekarang. Kalau 3 kali ibu laporkan ke BK ya. Hanya seputar pencatatan pemantau. Ya. Tapi ini untuk posisi pemantau ini memang bagus ya. Jadi anak-anak itu tahu sanksi ya. Tahu sanksi bahwa mereka itu melakukan itu akan mendapat poin karena sudah dicatat secara tertulis. Tapi tidak anggap gitu poinnya. Nah ini yang posisi terakhir dari seorang guru yang harus kita pelajari dan harus kita milih. Ini ya posisi sebagai manajer. Jadi manajer yang memang bukan untuk menjadi manajer tidak harus masuk ke perusahaan. Ya. Seorang guru jika siswanya terdapat masalah bisa langsung sebagai manajer.
Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak duduk untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan kepada kemampuan membuat konsekuensi, akan tetapi bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak positif bagi penguatan watak atau karakter murid. Jadi solusi yang diberikan itu bukan dari guru, tapi dari siswa. Ketika misalkan siswa datang terlambat, dipanggil lah. Misalkan ketika istirahat atau ketika pulang sekolah, kan misalkan tadi ada misalkan siswa datang terlambat. Nanti kamu setelah istirahat atau ada jam kosong, ke ruangan ibu ya, ke ruangan bapak ya. Nah ketika anak itu masuk ke ruangan, nah kita itu cari solusinya bukan dari kita, tapi dari anak. Ditanya kenapa tadi kesiangan, misalkan karena apa. Nah ditanya berarti ada kebutuhan ya, kebutuhan dasar anak yang memang harus dicukupi. Kenapa dia kesiangan, misalkan karena WC-nya antri, itu kebutuhan dasar aja, tadi kebutuhan hidup ya, kebutuhan bertahan hidup. Nah anak itu kira-kira kamu bisa memperbaikinya nggak, dengan cara apa? Bukan kita yang menawarkan solusi. Lain kali jangan salah lagi ya, lain kali harus manual di awal, bukan dari kita tapi dari anak. Anak itu sudah berpikir, oh tema gua gimana pada ibabnya pada saat sana tempat umum mengosong kayak wacana. Terus dari itu diajak juga anak itu ya, kira-kira kalau kamu kesiangan apa yang akan dikorbankan? Ya bu pelajaran. Saya akan bilang pelajaran, berarti anak tahu selain itu apa. Saya tidak menghargai guru yang jam ketika saya kesiangan. Jadi anak diajak untuk berpikir sendiri tentang solusi permasalahannya, sehingga ketika dia kembali kepada kelompoknya, pada kelasnya, dia akan memiliki karakter yang lebih baik, karena bukan dari kita, dari dia sendiri berpikirnya, dari intensi itu, dari pribadinya. Jadi posisi yang paling tepat dari kelima posisi kontrol guru itu adalah posisi sebagai manajer. Kita ingat-ingat lagi tadi yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Karena di HI nanti ada refleksi ya Bapak, ada kuisnya. Nah ini posisi apa kita selama ini ya, ini kita kembalikan lagi ya, saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Nah ini materi terakhir, disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Kalau tadi saya katakan tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Tadi yang segitiga restitusi yang ketiganya apa? Menanyakan keyakinan. Kalau keyakinan yang sudah tidak ada di kelas, seperti pelajaran seksual kayak tadi yang kita alami, itu kembalikan lagi ke orang tua ini. Keyakinannya berarti ada di orang tua, kita harus kembalikan lagi. Atau misalkan itu sudah melanggar hukum ya, bersangkut paut dengan hukum. Sebagai seorang guru kita tidak bisa terlibat lebih jauh, akhirnya itu harus dikembalikan lagi ke ranah tua. Tapi tetap misalkan karena segitiga restitusi itu ada 3, bisa langkah sebagiannya masih bisa diambil gitu, tapi tidak kesemuanya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelas mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti tadi yang dikatakan Ibu Eli ya, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bisa masuk.
Tidak nyambung ya, terlambat cuma kerjaan bersihkan WC, lari. Kalau pelajaran diajarkan cuma masih nyambung ya. Mulai canda-canda bisa jadi marah-marah ya. Baru tabungan. Itu ya ibu bapak semuanya, itu merupakan kalau kita dengar liriknya ya, aku hanyalah, suaranya sangat itu ya sangat menginspirasi. Nah itu ya, itu salah satu bentuk dari segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas itu, jadi guru itu membawa anak-anak kepada diri pribadi sendiri seperti tadi, bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kalau anak-anak memang ya bukan hanya anak, sebenarnya guru juga ya, tidak luput dari kesalahan. Nah di dalam tahap menstabilkan identitas itu biasanya guru berkata berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga dulu pernah seperti itu. Jadi kita mengembalikan identitas mereka, identitas sebagai manusia. Nah yang kedua di sini, yang kedua itu tadi setelah menstabilkan identitas ada yang namanya setelah menstabilkan identitas Bapak Ibu semuanya ya, ada yang namanya memvalidasi tindakan salah. Tadi kan anak-anak itu sudah berbuat kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bilang anak-anak itu mengusahakan hal yang wajar. Berarti seperti yang saya tadi katakan bahwa segitiga restitusi ini tidak bisa diterapkan dalam semua masalah, karena ini ada tahap menstabilkan identitas. Kalau sebuah pelecehan seksual itu bukan sebuah hal yang wajar, bukan tempatnya manusia salah dan dosa. Misalkan ada narkoba, ada segala macam. Kemudian ini kita simak lagi untuk validasi tindakan salah. Tahap yang kedua. Jadi tahap yang pertama itu apa tadi? Menstabilkan identitas ya, menganggap bahwa kesalahan itu hal yang biasa.
Kira-kira dari video itu apa yang kita bisa ambil, Pak Herman tuh? Boleh? Kira-kira apa? Oh, ayo. Jadi kita harus terus dulu kenapa anak terlambat, kenapa anak seperti itu. Iya, ini berarti ya memang benar sekali yang dikatakan Om Ayo dan selain katakan tadi ya, ini sesuai ya dengan tata cara langkah-langkah dari segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Anak itu terlambat karena apa dulu, jadi kita jangan langsung main menghukum, main apa menjatuhkan kepada ya. Tapi kita harus validasi dulu kenapa melakukan kesalahan seperti itu. Seperti Pak Ajat kemarin tuh, ada anak laki-laki kesiapan 5 orang yang dibandingkan, banding 10 kan Pak Ajat. Tapi pas ada anak perempuan terlambat 1 orang. Nah apa itu? Dia di pesantren tidak ada air. Jadi ada alasan. Ya, jadi tahap. ini kan mungkin keberapa Nah, di pesantren itu kemarin saya membuat video ya. Dari pesantren itu memang itu ya, membuat kenapa kesiangan. Ya, karena memang katanya di pesantren itu kekurangan air ya, kamu hanya 3, jadi memang kesulitan. mau jadi rumah saya itu. Jadi bisa dipahami ya, langkah yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah ya. Di sini bisa guru berkatanya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Ya. Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok hari dengan kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, dan yang terakhir langkahnya itu yaitu menanyakan keyakinan. Nah, karena ada menanyakan keyakinan, berarti sebelum kita melakukan segitiga restitusi, kita harus terlebih dahulu membuat keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan mau melakukan segitiga restitusi sampai menanyakan keyakinan, harus ada keyakinan kelasnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk videonya. Untuk apa sih perlunya menanyakan keyakinan? There goes my heart beating, 'cause you are amazing. Words are not saying. It's come like now. There goes my mind racing. Just to be with you and fix what I've Tidak mau ya. Dalam video tadi itu sebagai titik akhir dari segitiga restitusi yaitu
menanyakan keyakinan. Gunanya untuk apa menanyakan keyakinan? Seperti tadi yang dikatakan ibu-ibu dari anak penjual es nanas tadi ya. Aku bangga melihat anakku sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika aku sudah tidak di sampingnya, maka aku lega ya, karena dia itu sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk itu ya, kenapa kita perlu melakukan segitiga restitusi? Karena anak-anak harus belajar dari pengalaman. Ya. Karena video tadi itu merupakan seorang anak ya yang belajar dari pengalaman. Tadinya kenapa tidak laku, ya. Dia melihat situasi bagaimana. Nah, begitupun juga seorang guru ya, mengajarkan kepada anak kenapa anak bisa berbuat salah ya. Ajarkan bahwa itu sebagai sebuah pengalaman untuk mereka agar mereka menjadi lebih baik di kemudian hari. Tumbuhkan keyakinan kepada mereka akan mereka menjadi karakter yang lebih baik lagi setelah mereka kembali ke lingkungan masyarakat nanti. Rupanya Bapak Ibu dari saya dicukupkan sekian. Di grup saya sudah share untuk bahan refleksi ya Bapak Ibu. Untuk bahan refleksi kita hari ini, atas kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diisi, cuma 10 nomor. Biar apa yang telah kita pelajari itu tidak hanya bertahan sampai di sini. Ada yang ingat. Makanya beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ulama'i amilin wa ja'alna min ibadika sholihin. Amin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah min barakah surah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu penerapan pemahaman budaya positif pada murid dengan membuat keyakinan kelas. Semoga ya kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sakit dan kulit yang sakit, mudah-mudahan segera dikasih kesembuhan. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti yang telah Ibu ingatkan sebelumnya ya, bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah dipersiapkan kata-katanya dari rumah? Berarti kalau sudah dipersiapkan, Ibu tinggal bagikan saja ya. Nanti Ibu akan membagikan kalian kertas satu seorang, dan di dalam kertas ini kalian isi keinginan apa yang mau di kelas 10 reguler ini. Sudah siap? Ya, Ibu kasihkan ya. Kelas 1. Diisi dalam dengan keinginan kalian ya, keyakinan kalian.
sudah, silakan tempel di depan. Nah ya, kita sudah punya di sini beberapa keyakinan dari kalian semua. Ibu bacakan satu-satu ya. Tidak boleh membanggakan satu murid di kelas karena itu tidak adil. Kira-kira kalau kita ubah menjadi kalimat positif, kata-kata itu apa? Pernah belajar bahasa Inggris kan ya? Kalimat negatif itu kalimat yang mengandung tidak, dilarang. Misalkan tidak boleh mencontek, berarti kalimatnya kalimat positifnya harus jujur, berlaku jujur. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Kita akan ubah ya kalimat-kalimat ini menjadi kalimat positif. Karena kalimat negatif itu kurang bagus ya buat sebuah keyakinan, bukan sebuah larangan tapi sebuah keharusan. Tidak boleh membanggakan satu murid di kelas karena itu tidak adil, berarti apa? Kira-kira? Tidak boleh dikasih. Jangan ada kata tidak boleh, berarti apa? Harus Bersikap adil. Guru harus bersikap adil. Jadi ibu kita ketik kita perbaiki. Berarti kita tanya sudah dijadikan keyakinan kelas. Guru harus bersikap adil. Sepakat? Memakai seragam lengkap sesuai jadwal. Ada yang belum memakai. Jadi nanti tumbuhkan keyakinan ya, konsekuensi ya saya kelas 10 ini bisa. Karena ini bukan aturan dibuat oleh sekolah ya, tapi ini aturan dibuat oleh kita ya, dari kita untuk kita. Apa yang kedua itu? Memakai seragam lengkap sesuai jadwal ya. Memakai seragam sesuai jadwal. Sudah tahu apa-apanya Senin apa? Berarti nanti kalau ada yang tidak memakai, ingatkan lagi tentang keyakinan kelas kita bahwa kelas kita itu bisa. Tidak boleh saling membuli. Berarti kalau tidak boleh saling membuli harus saling menyayangi. Kita gantinya kan lebih enak ya didengarnya daripada tidak boleh saling membuli. Berarti harus saling menyayangi. Tidak kan lebih kalau kita menggunakan kalimat positif. Saling menyayangi, saling menghargai. Karena kita itu memang ditakdirkan berbeda ya, bukan mencari kelebihan dan kekurangan, tapi kita itu memang bukan unik ya, berbeda. Tidak boleh caper terhadap teman maupun guru. Berarti apa ini? Apa adanya gitu? Bersikap apa adanya? Harus lebih apa? Dalam bersikap berlebihan. Ada apanya? Apa adanya. Kemudian tidak boleh membeda-bedakan teman, berarti kesini kan? Masih ke saling menghargai. Wajib membuat surat keterangan apabila tidak datang ke sekolah. Jadi ini apa? Kira-kira komunikasi yang baik ya. Kemudian tidak boleh membanggakan salah satu murid dengan cara merendahkan yang lain. Berarti sama di sini ya. Guru harus bersikap adil. Kemudian tidak boleh saling membuli. Kemana nanti? Saling menyayangi, saling menghargai. Tidak boleh geng-gengan. Berarti kemana? Sini juga ya.
saling menyayangi ya. Tidak boleh gengengan kita dengan yang lain itu sama harus saling menyayangi, saling menghargai. Berarti kalau gengengan kan membedakan ya antara teman dengan yang kenal itu. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti apa? Kalimat positif menjaga kebersihan. Termasuk tiga menjaga kebersihan. Yang di kolong-kolong yang suka disimpan itu bekas cimbolnya dibawa pulang. Kemudian tidak boleh mementingkan diri sendiri, harus solidaritas. Berarti kemana? Saling menyayangi. Kemudian menghormati guru dan teman sekelas. Nah ini berarti apa? Bersikap saling menghormati. Dari sini ya, saling menyayangi dan saling menghormati, baik kepada teman-teman ataupun sesama guru. Berarti kita sepakat ya, kelas 10 reguler ini punya 6 keyakinan kelas. Yang pertama, guru harus bersikap memakai seragam sesuai saling menyayangi dan saling menghormati, bersikap apa adanya, tidak caper dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi yang baik, kemudian menjaga kebersihan. Sepakat, yakin kelas 10 reguler bisa melakukan ini. Yakin. Terakhir, ibu minta kalian tanda tangan itu. Setelah semua siswa menandatangani, murid kelas 10 AKL reguler ditugaskan untuk membuat keyakinan kelas yang telah disepakati untuk mengubahnya dalam bentuk yang lebih menarik yang ditempel di dinding kelas. Demikian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.